Saya mau tanya Prof, karena saya sekarang lagi mengajak teman-teman semuanya, terutama teman-teman Magnet Rezeki itu untuk melakukan garpu tala semuanya, supaya semuanya pada kuat. Apa pandangan Prof? Karena ada orang yang mengatakan, ya udah nggak berguna lah itu Al-Quran gitu ya, orang dokter aja nggak bisa menyembuhkan gitu ya. Nah, bagaimana pandangan Prof? Karena sekarang saya lagi dorong semua orang untuk melakukan garpu tala, dizikirkan ayatnya, ditiup di air, diminum. Ya mungkin Prof bisa kasih pandangan. Jadi begini, kalau kita sebagai umat yang beragama ya, ada hal-hal yang sebetulnya kalau secara pikiran manusia mungkin nggak ketemu ya. Tetapi ada satu hal barangkali rahasia Tuhan yang harusnya ya whatever lah. Dan nggak mungkin kalau saya kira kita umat beragama, kalau kita memohon ya dengan ikhlas, saya kira insya Allah dijabah lah itu doa kita. Nah, sistem garpu tala ini saya kira bagus sekali. Ya kenapa tidak ditularkan aja? Saya kira untuk disampaikan kepada yang lain. Ya asal kita ikuti dan kita lakukan dengan ikhlas, saya kira itu punya manfaat yang luar biasa. Boleh tahu nggak Prof, waktu garpu tala itu dapatkan surat dan ayat berapa Prof? Al-Maidah ya. Al-Maidah ya. Juz 6 ayat 32. Ayat 32. Iya. Tapi tentu ya sekali lagi bahwa yang menentukan kan yang di atas ya. Betul Prof. Sebab saya sebagai doktor perubatan, kita kena buat macam-macam untuk dapatkan perlindungan badan dan sebagainya. Tetapi saya rasa tidak ada yang lebih besar daripada Al-Quran. So begini, kita ada masalah, Qurannya banyak, hidayahnya banyak, hudalinasnya banyak. Tetapi yang manakah yang spesifik untuk masalah kita ketika itu? Muka surat mana, mata kita, pergerakan mata, otak, itu pun Allah izinkan. Maka saya rasa ini satu benda boleh digunakan mencari obat spesifik untuk situasi spesifik ketika itu. Kita tepat sasaran insya-Allah. Siapa yang beriman pada Allah dan akhirat, hidup dia magical. Jadi garpu tala ini pada saya ialah kebaikan getaran roh yang bersih itu, berpandu ke kalamullah. Pak Nas, saya akan berikan ini dari segi saintifik Pak Nas ya. Penyakit terjadi apabila agen, virus jumpa dengan host kita berlawan. Dia bercakap kan. Jadi Pak Nas tahu bagaimana? Contohnya kalau air tadi, kita ada sel dalam tubuh, dia panggil sistem imun, sel B, Bandung, dengan sel T, Penang mungkin ya. Untuk virus, dia panggil sel T. Ya. Sel T ini dia ada satu sel spesifik nama sel cytotoxic, di mana rupanya sel itu macam ada pedang, dia cocok tu virus tu. Dia membunuh segala sel. Jadi bayangkan dengan ayat Quran, dengan getaran, air ada memory, maka kekuatan sel imun T ni melawan virus itu sangat kuat. Allah. Itu dari segi minum air. Dan dengan minum air juga kita ada belief system, keyakinan, ketenangan, kebahagiaan, keimanan, ketakwaan membawa pada sikap yang baik. Allah. Dan memang ada kajian saintifik menunjukkan sikap menentukan kesihatan. Mana Pak Nas, apabila kita berfikir baik, satu region dia panggil hypothalamus di otak kita yang mengeluarkan releasing hormone yang akan menentukan sistem sel pituitary gland, iaitu tempat di mana semua hormon dihasilkan. Maka hormon ini akan mengeluarkan, dia ada yang stress hormone, ada yang tenang hormone. Okay? So kalau stress hormone, maka efek negatif, kalau tenang hormone dia akan positif. Dan bila hormon ini pergi kepada sel yang 100 million sel kita ada Pak Nas, di pintu sel itu ada receptionist. Penerima receptionist ada dua, penerima negatif, penerima positif. Bila kita positif, yakin dengan Allah, yakin Al-Quran, kita selawat, kita doa,
kita maafkan orang, bersihkan hati, buang segala penyakit hati, virus hati kita buang, maka reseptor yang baik itu akan menghasilkan messenger yang baik pergi kepada nukleus yang ada bahan genetik, Allah. yang ada DNA. Allah. Bila kita pergi pada reseptor positif, maka koding genetik kita akan buka untuk menghasilkan protein yang positif. Maknanya kalau dulu orang merasakan genetik menentukan penyakit, itu kesilapan besar. Sebenarnya fikiran, perception, seorang doktor nama Bruce Lipton, dia resign daripada pelajaran profesor di universiti sebab salah ajar. Dulu dia kata genetik menentukan penyakit, sekarang dia discover fikiran, hati, fikiran, emosi menentukan apakah genetik nak dibuka, genetik positif atau genetik positif. Maknanya genetik hanya alat, tapi penentunya ialah hati kita yang bergantung dengan Allah atau tidak. Joe Dispenza, tajuknya pasal neuroscience. Nanti saya beri tajuk dia. Ya. Okey, terima kasih.